Ikhwani fiddin, ada 5 jenis binatang kecil yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran yang besar bagi kita. Seolah jiwa kita sedang dididik melalui tabiat dan perilaku mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan firman-Nya dalam Al-Quran pada surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia, dan tiadalah yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Maka coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengungkap tentang berbagai tabiat dan perilaku binatang kecil yang memberi pelajaran yang besar bagi kita. Lebah 16 ayat 68 dan 69, kita menemukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang. Kutipan ayat ini memberi pemahaman bahwa insting lebah telah diilhamkan dengan sifat dan kepatuhan serta ketundukan untuk melakukan yang terbaik dan memberi yang terbaik, membuat sarang dengan rancangan yang hebat, dan mengeluarkan madu sebagai obat. Sifat dan perilaku lebah seolah menjadi psikoterapi, mendidik jiwa kita untuk tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan yang terbaik dan selalu memberi yang terbaik. Semut dalam surah An-Naml, surah yang ke-27 ayat 18 dan 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan seekor semut berkata, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Kutipan ayat ini memberi efek positif ke dalam jiwa kita. Betapa semut memiliki rasa kepedulian dengan sesama dalam koloni yang tetap bersatu dan saling bekerja sama. Sifat dan perilaku semut seolah memotivasi kita agar menjadi hamba yang saling peduli, tetap bersatu dan berkasih sayang, serta selalu siap untuk bekerja sama. Dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti sarang laba-laba. Ayat ini memberi kesadaran bahwa tak ada kekuatan yang patut kita jadikan sebagai pelindung dan penolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin, sarang laba-laba menjadi simbol lemahnya iman, rapuhnya akidah, dan buruknya supremasi hukum. Sebaliknya, tawakal menjadi bukti iman yang benar dalam akidah yang teguh sebagai kekuatan jiwa dalam membangun akhlak yang terpuji. Inilah sikap yang mesti kita bangun dalam mewujudkan pengabdian yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bersikap lemah seperti sarang laba-laba, tapi bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekuatan jiwa dalam menghadapi setiap masalah. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan firman-Nya, dengan perumpamaan seekor nyamuk, maka banyak orang yang disesatkan dan banyak pula yang diberi petunjuk. Kutipan ayat ini menyentak jiwa kita. Ternyata sesuatu yang nampaknya buruk seperti nyamuk yang kita duga sebagai sumber dan penyebar penyakit, tapi banyak hikmah yang bisa kita ambil. Di balik siklus kehidupan nyamuk justru mengajar kita untuk selalu menjaga kesehatan dan membangun berbagai upaya preventif yang kreatif dan dinamis. Berbagai penelitian dan upaya pengobatan modern telah mendorong manusia mendirikan pusat laboratorium dan pabrik obat nyamuk. Semua ini memberi dampak positif terhadap pola hidup kita dan peningkatan ekonomi secara signifikan. Ulat di dalam surat Al-Fil, surat 105, dikisahkan ketika tentara bergajah dilempari batu oleh burung-burung ababil yang datang berbondong-bondong, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan, lalu Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Ayat ini memberi isyarat bahwa ulat yang sering dianggap menggelikan dan menjijikkan malah menjadi awal kebaikan sebagai pengurai dalam siklus atau mata rantai kehidupan. Eksistensi ulat telah memberi pelajaran yang besar kepada kita bahwa dalam hidup ini kita akan selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan, dan kita tidak bisa menyelesaikan sekaligus dalam satu waktu. Ada baiknya kita mengurai masalah itu terlebih dahulu, lalu secara bertahap membuat solusi. Subhanallah, semua fenomena di alam ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita baca dan kita tadabburi, maka semakin nampaklah bukti bahwa tak ada yang sia-sia dalam perbuatannya. Kitabun unzila ilaika min rabbika
liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Surah Shad, surah yang ke-38 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal. Dan Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mesti pula kita baca dan kita tadabburi agar ia berfungsi sebagai psikoterapi dalam mendidik jiwa kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Ambil pelajaranlah wahai orang-orang yang berakal agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.